Selamat datang kembali. Anda pernah lihat pasar saham terus mikir, kok aneh ya? Gimana ceritanya dua perusahaan kelihatannya mirip, industrinya mungkin sama, tapi kok dinilai investor beda banget? Ini teka-teki yang sering muncul loh. Dan Benjamin Graham, salah satu maestro investasi, dia secara khusus membahas keanehan ini. Hari ini kita bakal bedah nih bab 18 dari materi yang Anda berikan. Graham di sini melakukan sesuatu yang menurut saya menarik banget. Dia bandingin 8 pasang perusahaan. Langsung gitu. Tujuannya bukan cuma milih saham mana yang bagus ya, tapi lebih ke membongkar gimana pasar bisa kasih nilai yang, wah, kontras banget. Kadang kelihatan nggak masuk akal gitu. Padahal perusahaannya mirip. Ini penelaahan mendalam yang kami siapkan khusus buat Anda. Fokusnya ya di analisis unik Graham di bab ini. Betul sekali. Contoh-contoh Graham ini memang data lama ya, sekitar akhir 60-an, awal 70-an gitu. Tapi nah ini penting, prinsip di baliknya itu nggak lekang oleh waktu. Ini bukan sekedar pelajaran sejarah jadul, ini lebih kayak studi kasus psikologi pasar. Gimana sih optimisme, pesimisme orang banyak yang seringkali lebay, itu bisa ngebentuk harga saham. Dinamika kayak gini, nanti kita lihat ya, terus aja kejadian sampai sekarang. Analisis Graham ini jadi kayak kacamata bagus buat ngertiin pasar hari ini. Yang sebenarnya bagus, malah dicuekin. Kita belajar bareng gimana Graham ngajak kita fokus ke nilai intrinsik, nilai sebenarnya dari bisnis itu. Dan gimana caranya ngenalin kapan harga pasar udah wah jauh banget dari nilai itu. Nah, kenapa sih Graham repot-repot pakai metode bandingin pasangan gini di bab 18? Yang menarik di sini ya pendekatannya itu. Dengan naruh dua perusahaan yang lumayan sebanding sebelahan, Graham itu kayak ngasih lampu sorot ke faktor-faktor non-fundamental. Ya kayak sentimen pasar lah, lagi ngetren sektor apa, atau ada kerumitan yang orang salah paham. Hal-hal ini bisa bikin valuasi jadi melenceng jauh. Jadi ini bukan cuma soal angka di laporan keuangan aja, tapi juga soal memahami cerita, emosi yang seringkali lebih kuat ngedorong harga saham daripada laba rugi itu sendiri. Oh, jadi bukan sekedar latihan akademis, milih ini lebih bagus dari itu, tapi lebih ke ngertiin kenapa pasar ngasih harga beda banget gitu ya. Persis. Tujuannya ya buat ngasah insting kita, biar bisa ngenalin kapan pasar lagi terlalu semangat, atau sebaliknya, lagi terlalu pesimis sama satu saham atau sektor. Nah, kondisi kayak gitu kan bisa jadi peluang atau malah ya resiko. Ini soal ngebaca mood pasar lah. Sip, sip. Biar lebih kebayang, kita lihat contoh pasangannya langsung ya. Mulai dari yang klasik nih. Sensasi pertumbuhan lawan nilai yang kelihatannya ya gitu-gitu aja. Pasangan nomor 4, H&R Block lawan Bluebell. Datanya akhir Desember 1969. Coba ceritain dikit soal ini. Oke, H&R Block waktu itu lagi ngetop banget. Perusahaan jasa siapin pajak gitu. Dianggap saham pertumbuhan yang panas. Valuasinya aduh tinggi banget. Rasio harga banding laba, PE ratio-nya, yang intinya nunjukin seberapa mahal pasar nilai saham dibanding labanya, itu di atas 100 kali. Wah, 100 kali ya. Itu, pada zaman itu luar biasa tinggi loh. Iya banget. Buat gambaran aja nih, PE 100 kali itu artinya investor rela bayar $100 buat setiap $1 laba perusahaan. Optimis banget kan? Coba bandingin sama Bluebell, produsen baju kerja. Bisnisnya ya stabil. Untung sih, tapi jelas kurang wah gitu. Valuasinya jauh lebih rendah, PE-nya cuma sekitar 11 kali. Beda jauh kan kelihatannya? Tapi kan pertumbuhan H&R Block waktu itu beneran ada kan? Apa sih yang bikin Graham agak ragu sama valuasi setinggi itu selain angkanya aja? Pertumbuhannya memang nyata, nggak ada yang bantah itu. Tapi yang Graham pertanyakan itu harganya. Harga yang pasar bayar buat pertumbuhan itu. Valuasi setinggi itu kan artinya pasar ngarap pertumbuhannya bakal sempurna terus, jalan terus ke depan. Sesuatu yang, ya kita tahulah, susah banget dicapai. Yang menarik nih, dan ini pelajaran penting dari Graham, meskipun dianggap harga blok itu bahaya tingginya, dia catat sahamnya malah naik lagi loh, sekitar 35% setahun berikutnya. Wah, malah naik lagi ya? Iya. Ini ngingetin kita sama konsep Pak Pasar atau Mr. Market ciptaan Graham. Ingat kan? Alegori partner bisnis imajiner yang tiap hari nawarin harga beli atau jual saham, tapi seringnya pakai emosi bukan logika. Si Pak Pasar ini bisa tetap nggak logis lebih lama dari yang kita kira. Jadi pelajarannya bukan cuma soal valuasi, tapi juga soal timing dan sabarnya pasar. Menarik. Jadi mahal itu nggak otomatis bakal langsung anjlok ya? Oke, kita geser ke kontras lain.
Kompleksitas tersembunyi lawan nilai yang lebih jelas. Pasangan nomor 7, National General versus National Presto. Data akhir Desember 1968, gimana ceritanya ini? National General ini, dia konglomerat, lagi suka banget beli perusahaan lain. Kalau dilihat sekilas, PE ratio-nya sekitar 27 kali. Mungkin kedengaran agak tinggi ya, tapi nggak se-ekstrim H&R Block tadi lah. Cuma, nah ini dia, ada kerumitan tersembunyi. Waran saham. Nilai pasar perusahaan, wah valuasi aslinya jadi beda banget. Oh, jadi PE 27 itu bisa dibilang agak nipu dong ya? Terus gimana investor bisa lihat jebakan kayak gini? Sekitar 69 kali. Jauh lebih mahal dari kelihatannya. Ini nunjukin pentingnya analisis mendalam. Thorough analysis, kayak yang selalu ditekankan Graham. Nggak bisa cuma lihat harga saham atau PE di permukaan. Kita kudu paham seluruh struktur modalnya, utang, saham preferen, obligasi konversi, ya termasuk waran tadi. Waran ini kan kalau dieksekusi, jumlah saham nambah, kepemilikan yang ada jadi encer, bisa neken laba per saham ke depan. Bandingin coba sama National Presto, produsen alat rumah tangga. Struktur modal sama bisnisnya jauh lebih simpel, PE-nya sekitar 9 kali aja, jauh lebih gampang dipahami, gampang dinilai. Wah, ini pelajaran penting ya buat lihat di balik angka utama. Sekarang gimana kalau kontras antara perusahaan yang kayaknya dicuekin pasar sama yang lagi jadi favorit? Kita ambil pasangan 6. McGraw Edison lawan McGraw Hill, sama akhir 1968. Dua-duanya nama gede nih. McGraw Edison itu di alat listrik sama industri. McGraw Hill, wah, raksasa penerbitan buku. Secara fundamental waktu itu, McGraw Edison sebenarnya lebih gede loh. Penjualannya 50% lebih tinggi. Laba bersihnya juga 1/4 lebih besar. Tapi Anehnya, nilai pasar total McGraw Hill malah 2 kali lipat lebih tinggi dari McGraw Edison. PE McGraw Hill itu nyampe 37 kali, sementara McGraw Edison cuma dihargai 17 kali labanya. Ini contoh bagus banget gimana sentimen ke sektor tertentu bisa ngalahin angka fundamental. Waktu itu pasar lagi demen banget sama saham penerbitan. Dianggap sektor intelektual, masa depannya cerah gitulah. jadi cerita sektor penerbitan lebih narik perhatian pasar daripada fundamentalnya McGraw Edison yang lebih solid ya. Apa ini artinya bisnis yang ngebosenin seringkali nawarin nilai lebih bagus daripada yang lagi ngetop? Seringkali begitu, atau paling nggak valuasinya lebih masuk akal. Kasus ini negesin lagi prinsip Graham. Seringnya lebih bijak beli dari si pesimis, pas saham bagus lagi nggak populer, dan jual ke si optimis, pas pasar lagi semangat banget sampai harga ketinggian. Popularitas itu bisa jadi sinyal resiko, bukan cuma peluang. Pasar kayak nggak lihat ukuran dan untungnya McGraw Edison demi pesonanya McGraw Hill. Contoh-contoh klasik dari Graham ini emang kuat banget ya buat gambarin cara pikirnya. Tapi Anda mungkin nanya nih, emang dinamika kayak gini masih relevan di pasar modern yang serba cepat didominasi teknologi? Nah, ternyata komentar di sumber Anda yang ditulis Jason Zweig itu ngasih beberapa perbandingan modern yang polanya mirip banget. Bener banget. Coba kita lihat contoh yang mungkin Anda lebih kenal. Ingat kan pas puncak berlembung teknologi akhir 90-an? Bandingin deh Cisco System, raksasa jaringan internet yang waktu itu dipuja-puja banget, sama Cisco Corp, distributor makanan grosir. Wah, jauh banget ya bedanya. Cisco itu kayak simbol era baru, internet gitu. Cisco kedengarannya ya biasa aja bisnis nganterin makanan. Tepat. Valuasi Cisco kan waktu itu terbang ke level yang nggak masuk akal. Tapi Zweig nunjukin banyak pertumbuhan Cisco itu gara-gara beli perusahaan lain. Akuisisi itu sering berisiko, susah buat dipertahankan nilainya jangka panjang. Sementara Cisco yang ngebosenin ini tumbuhnya stabil, organik dari bisnis utamanya. Hasilnya gimana pas gelembung pecah? Antara tahun 2000 sampai 2002, saham Cisco anjlok parah. Saham Cisco juga turun sih kena imbas pasar, tapi kinerjanya jauh lebih bagus. Laba bersihnya malah terus tumbuh. Yang ngebosenin ternyata lebih kuat. Ada contoh lain juga kan ya? Yahoo lawan Yum Brands, induknya KFC, Pizza Hut itu. Di periode yang sama juga, Yahoo kan bintang.com lain tuh. Valuasinya juga gila-gilaan pas puncaknya. Iya, ratusan kali pendapatan, ribuan kali laba, gila kan? Sementara Yum Brands, yang bisnis restoran cepat sajinya jelas banget, ngasilin duit beneran, valuasinya jauh lebih konservatif. Lagi-lagi, pas euforianya reda, saham Yum Brands ngasih hasil jauh lebih bagus buat investor dibanding Yahoo di beberapa tahun setelahnya. Pesan intinya sama terus, jangan gampang silau sama popularitas,
cerita pertumbuhan yang kedengaran terlalu bagus, atau kerumitan yang bikin bingung. Fokusnya ya ke pemahaman bisnisnya, gimana cara dia bikin duit secara berkelanjutan, dan bayar harga yang wajar buat itu. Jadi nih, setelah kita lihat semua perbandingan tadi, yang klasik maupun yang modern, apa artinya semua ini buat Anda pendengar kami? Gimana kita bisa pakai cara pikir Graham buat lihat pasar? Kuncinya itu, numbuhin sikap skeptis yang sehat, terutama kalau lihat harga pasar yang udah ekstrim banget, entah ketinggian atau kerendahan. Biasain nanya, kenapa pasar ngasih harga segini buat saham ini? Apalagi ada semangat berlebihan atau malah ketakutan gak jelas yang main. Ada nggak kompleksitas tersembunyi kayak kasus National General tadi? Atau kualitas pertumbuhannya perlu dipertanyakan kayak beberapa saham teknologi dulu? Jadi ini bukan soal nyari-nyari pasangan saham buat ditransaksiin tiap hari gitu ya? Bukan itu tujuan utamanya sih. Yang lebih penting itu nginternalisasi cara berpikir Graham. Selalu pertanyakan harga yang ditawarin si Pak Pasar. Kerjain PR Anda buat ngira-ngira nilai intrinsik bisnis, nilai sebenarnya bisnis itu. Lihat asetnya, kemampuan ngasilin laba, prospek ke depan. Itu sering beda loh sama harga saham hari ini. Dan yang paling penting nih, sadari kalau harga saham sama nilai bisnis itu dua hal beda. Harga bisa naik turun gila-gilaan karena emosi, sentimen. Kalau nilai bisnis di baliknya biasanya lebih stabil. Nah, ngenalin terus manfaatin celah antara harga dan nilai itu, itulah inti investasi cerdas ala Graham. Kalau gitu, mari kita simpulkan sedikit ya. Dari bedah bab 18 ini, kita udah lihat bukti nyata gimana pasar saham yang sering digerakin sentimen dan cerita sebanyak atau kadang malah lebih dari fakta bisa ngasih nilai beda banget buat perusahaan yang sekilas mirip. Entah itu karena lagi euforia soal pertumbuhan, salah paham soal kerumitan, lagi ngetren sektornya, atau malah dicuekin aja. Celah valuasi ini sering kejadian. Pesan Graham jelas, investor cerdas itu ya yang bisa lihat melampaui berisiknya pasar ini dan fokus ke nilai fundamental jangka panjang. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal lagi buat Anda renungkan. Coba deh pikirin, sektor atau saham spesifik mana yang sekarang lagi ngetop banget di pasar? Yang lagi jadi omongan di mana-mana? Sebaliknya, pikirin juga, ada nggak sektor atau saham yang mungkin lagi dihindari orang, dianggap kuno, atau malah diejek? Kira-kira Anda lihat ada potensi celah valuasi yang mirip sama contoh-contoh tadi nggak? Faktor apa? Mungkin fundamental, mungkin sentimen, mungkin dua-duanya, yang menurut Anda bikin penilaiannya beda gitu. Ini bukan saran beli atau jual ya, tentu aja. Anggap aja ini latihan mental, buat terus ngasah kacamata investor cerdas Anda dalam melihat dinamika pasar yang selalu berubah. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga penelusuran bab 18 dari The Intelligent Investor ini bisa ngasih perspektif berharga buat Anda dalam memahami pasar dan membuat keputusan yang lebih bijak.